perubahan keterangan yang pada awalnya di bulan Januari dan Februari menyatakan klien kami itu terlibat dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Hari ini ibu dari korban yang pada saat pendampingan terhadap anak di bulan Januari dan Februari berdasarkan fakta persidangan menyatakan bahwa klien kami tidak terlibat dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan menyatakan bahwa keterangan yang dibuat pada bulan Januari maupun Februari tersebut adanya tekanan intimidasi dari penyidik terhadap anak korban. Mungkin saja ini yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan ke saya tambahkan lagi. Jadi sekali lagi apa yang kami sampaikan adalah fakta yang kami temukan di dalam persidangan ya. Jadi tadi sudah jelas kita hadirkan juga ya, kita ajukan juga BAP ya. BAP perubahan mengenai tidak yang isinya ya, yang menyatakan klien kami PC Kota tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, dan juga dikuatkan lagi oleh saksi ya, ibu yang memang saat itu mendampingi langsung anak ya, mendampingi langsung anaknya, anak korban pada saat pemeriksaan BAP tambahan. Ya, dalam peristiwa ini juga ya sudah jelas ya, kami juga tadi hadirkan juga ahli ya, ahli juga dengan tegas ya menyampaikan pendapatnya sesuai keahliannya. Memang dalam proses ya, penyelidikan dan penyidikan ini memang terkesan penyidik ya sangat memaksakan perkara ini supaya klien kami bisa dilimpahkan, perkaranya bisa dinaikkan sampai ke persidangan. Lalu dikuatkan juga dengan sampai dengan saat ini ya status klien kami masih sebagai tersangka. Itu adalah bukti bahwa penyidik ya, menurut pendapat kami penyidik tidak mampu melengkapi petunjuk jaksa peneliti. Mungkin ada apa tambahan? Terkait yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya tadi, fakta persidangan hari ini ya seperti yang diutarakan teman-teman saya, bahwa memang terdapat banyak hal, terutama perubahan BAP yang dilakukan oleh korban. Lalu yang kedua terkait dengan pengambilan keterangan ya BAP. Saat pengambilan itu ada tekanan yang menurut pengakuan dari ibu korban bahwa ada kata-kata yang sifatnya memberi tekanan dan intimidasi. Yang ketiga ada penekanan ahli terkait dengan alat bukti yang relevan dan kualitas yang bisa dipertimbangkan kembali oleh penyidik dalam penetapan tersangka awal. Ketika ada perubahan BAP oleh korban sebagai alat bukti utama atau alat bukti mahkota, seharusnya itu menjadi dasar pertimbangan, karena tidak bisa penyidik mengesampingkan perubahan keterangan itu, karena itu satu kesatuan yang harus menjadi pertimbangan penyidik. Itu saja, terima kasih. baik, saya tambahkan sedikit. Sebagaimana fakta persidangan tadi, ahli sudah sangat menjelaskan pendapat hukumnya tentang hukum acara pidana, yang bagaimana itu mengkonfirmasi permohonan pra peradilan kami tentang sah tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya tindakan penahanan, dan juga penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah. Menurut ahli, serangkaian tindakan dilakukan oleh penyidik itu tidak sah secara hukum. Itu saja mungkin yang saya tambahkan. Baik, saya tambahkan lagi, ini closing ya, menutup. Jadi pada prinsipnya dalam kasus ini yang dialami klien kami ini ya, jika korban ya, saya mesti mohon maaf kepada publik ya, mungkin kata-kata saya tidak pantas atau mungkin tidak sopan ya. Jadi jika korban ya, dia sendiri yang sebagai ya pemilik badan, memiliki badan, dia saya menyatakan bahwa klien kami tidak melakukan persetubuhan padanya,
Mengapa masih ada pihak lain, masih ada upaya, masih ada mencari cara bagaimana supaya klien kami mesti mesti dijadikan tersangka dan mesti dengan menggunakan pasal-pasal lain yang supaya bisa menjerat klien kami gitu. Jadi dalam perkara ini sudah jelas bahwa pasal terkait penetapan terkait persetubuhan sudah clear, sudah dipastikan sampai dunia kiamat pun tidak akan bisa ditemukan buktinya. Namun kita lihat dalam SPDP lanjutan, dalam sprendik tambahan, penyidik ada menggunakan pasal lain. Ya, kita jelaskan juga bahwa dalam perkara ini ya pasal yang digunakan awal untuk ditetapkan tersangka dan ditahan. Yang pertama itu pasal 473, ya. 473, lalu pasal 81 dan juga pasal 415. Ya, itu yang mengenai dengan persetubuhan. Namun dalam perjalanan ya, karena tidak mampu memenuhi petunjuk yang kami nilai tidak mampu karena sampai saat ini belum P21, maka penyidik ini berusaha menambah pasal lain yaitu pasal 419 ya. 419 supaya seolah karena tidak bisa menjerat klien kami dengan menggunakan pasal persetubuhan, lalu seolah klien kami ini ya, dia terlibat seolah dia yang menyiapkan tempat dan lain-lain, menyiapkan fasilitas yang memudahkan terdakwa tersangka lain melakukan persetubuhan terhadap anak. Padahal faktanya ingat, yang mempunyai hotel bukan klien kami. Klien kami hanya pengguna jasa yang tujuannya menggunakan jasa untuk istirahat dan bersenang-senang di situ. Bukan tujuan itu membawa anak di bawah umur untuk dilakukan persetubuhan bersama teman-teman yang lain. Begitu. Mungkin sekian saja pernyataan kami. Salam keadilan. Nanti